Pemilihan lahan. Pemilihan lahan merupakan hal yang penting karena akan berpengaruh terhadap hasil panen. Lahan yang dipilih adalah lahan yang mudah dijangkau, terkena sinar matahari yang cukup, lahan dengan tanah yang subur, dan lahan yang mudah untuk mendapatkan air. Pengolahan tanah dan penyiapan lahan. Langkah selanjutnya adalah pengolahan tanah dan penyiapan lahan. Lahan harus dibersihkan dari hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Tujuannya adalah diperoleh lahan yang siap diolah dan terbebas dari gangguan fisik baik batuan dan lain-lain, maupun gangguan biologis seperti gulma atau sisa-sisa tanaman. Sebelum ditanami benih, maka tanah digemburkan terlebih dahulu. Pada tahap ini, tanah juga bisa dicampur dengan pupuk kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah. Namun, saya tidak mencampurkan dengan pupuk kompos karena saya rasa tanahnya sudah cukup subur. Pemilihan benih. Benih yang dipilih adalah benih yang bermutu. Penanaman benih. Ada dua teknik penanaman kangkung darat, yaitu dengan cara biji ditebar dan ditugal. Penanaman biji dengan cara ditebar, yaitu langsung menebar bibit seperti yang saat ini saya lakukan. Cara ini cepat dan mudah dilakukan, namun hasilnya kurang maksimal atau kurang bagus, karena pertumbuhannya pun akan sangat rapat dan tidak teratur. Cara yang kedua adalah penanaman biji dengan cara tugal, yaitu memasukkan 2-3 benih ke dalam lubang yang telah dibuat di bedengan dengan jarak 10 x 5 cm. Walaupun dengan cara tugal ini proses penanamannya agak lama, tapi hasilnya akan sangat bagus. Pemberian air. Sebaiknya lakukan penyiraman setiap pagi dan sore. Penyiraman juga bisa dilakukan menurut cuaca dan musim. Jika budidaya tanaman kangkung darat pada musim kemarau, sebaiknya dilakukan penyiraman setiap hari. Dan apabila pada musim penghujan, jangan terlalu sering menyiram tanaman dan selalu mengecek kondisi lahan. Jika terlalu banyak air yang mengendap, akan mengakibatkan tanaman menjadi daunnya layu, menguning, dan mengakibatkan kematian. Dalam umur tanaman kangkung darat, pada usia setengah bulan pasti sudah banyak hama. Saya melakukan budidaya kangkung darat saat musim penghujan, jadi saya tidak menyiramnya setiap hari karena menyesuaikan kondisi tanah yang selalu lembab. Ketika berumur 18 hari, banyak di antara kangkung yang saya tanam ini mati. Hal ini dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi sehingga kelebihan air. Untuk mengantisipasi itu, saya pindahkan kangkung-kangkung yang masih hidup ke dalam polybag. Proses panen. Waktu panen dalam budidaya kangkung mulai dari penanaman biasanya memakan waktu 30-45 hari. Memanen tanaman kangkung pun tidak sulit, yaitu dengan cara dipotong ataupun dicabut. Kangkung ini saya panen pada hari ke-36 setelah tanam. Untuk memanen kangkung, menurut saya lebih baik dipotong saja batangnya, sehingga masih bisa tumbuh lagi dan bisa dibudidayakan kembali. Juga bisa mengurangi pengeluaran uang untuk membeli bibit lagi. Pengelolaan pasca panen. Setelah panen, selanjutnya kangkung ini saya olah untuk dimakan. Selain diolah untuk pribadi, kangkung cabut juga bisa dijual dengan memperhatikan kualitas dan kemasannya. Umumnya kangkung cabut dijual dengan cara akarnya masih menyatu dengan si kangkung ini. Orang-orang akan lebih tertarik karena terlihat lebih segar.